zuhduhu, dan adapun zuhudnya Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhu itu faqad qala, maka sungguh dawuh siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Katanya Imam Syafi'i ini menggambarkan betapa zuhudnya Imam Syafi'i. Man idda'a, man siapa orang itu idda'a ngaku siapa man, ngaku annau sesungguhnya man itu jamaah mengumpulkan siapa man baina hubbid dunya, antara cinta dunia, wa hubbi khaliqiha, dan mencintai yang menciptakan dunia. Fi qalbihi, di dalam hatinya man, fi qalbihi, di dalam hatinya man. Faqad kadziba, maka sungguh telah berbohong siapa man. Katanya Imam Syafi'i, kalau hati kita ini, atau ada orang mengaku bahwa telah mengumpulkan cinta dunia dengan pemiliknya, dengan yang menciptakan, di dalam hati kita, berarti pengakuan itu bohong. Jadi tidak bisa jadi satu. Cinta dunia dengan cinta akhirat itu kalau menurut Imam Syafi'i tidak bisa jadi satu. Ya kalau kita ini karena masih senang dunia, yang berusaha untuk menganggap masih bisa. Kalau Imam Syafi'i itu menganggap bahwa tidak bisa dijadikan satu dalam hati antara cinta dunia dengan cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada dunia, Allahnya pergi. Kalau cinta Allah, dunianya pergi. Lah berarti kita ini ya masih jauh sekali. Tapi masih mendingan masih mau ngaji, zaman akhir masih mau ngaji saja, alhamdulillah. Hari gini gitu loh. Hari gini masih mau ngaji, udah alhamdulillah. Waqala, dan berkata siapa Al-Humaidi, Imam Humaidi, kharaja, keluar siapa Syafi'i, Imam Syafi'i. Katanya Imam Humaidi, suatu saat Imam Syafi'i itu keluar, rahimahullah ta'ala, ilal Yamani, ke Yaman, ila ba'dil wulati, kepada sebagian beberapa penguasa. Wan sorofa, kemudian bubaran, artinya dari Yaman kemudian langsung berangkat ke Mekah. Ila Makkah, ke Makkah. Bi asri alafi dirhamin, dengan membawa 10.000 dirham. Entah kalau sekarang berapa miliar gitu kira-kira. Fadzuriba, maka kemudian dipasang lahu untuk Imam Syafi'i apa khibaun, apa namanya, kemah, fi maudhi'in, di suatu tempat, kharijan, yang dengan di luar min Makkah, dari Makkah. Jadi sebelum nyampe Mekah itu beliau bikin kemah dulu di luar Mekah. Fakana, maka ada siapa annasu, manusia itu yaktunahu, mendatangi siapa nashu, pada Imam Syafi'i. Coba dibayangkan, Imam Syafi'i itu lama tidak pernah pulang ke Mekah. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Kemudian dibawa ke Mekah mulai kecil. Bapaknya udah meninggal ketika masih dalam kandungan. Kemudian
di Mekah itu beliau belajar kepada ulama-ulama Mekah, belajar nahwu, belajar sorof dengan kitab yang asli, artinya dengan bahasa yang masih asli, Bani Hudzail. Masih muda udah menjadi mufti. Jadi masih muda, umur 16 tahun itu menjadi mufti di Makkah. Tapi nggak puas Imam Syafi'i, kemudian berangkat belajar ke Madinah kepada Imam Malik. Kepada Imam Malik, karena sudah mufti maka dikasih surat, dibawain surat pengantar dari gubernur Makkah kepada gubernur Madinah. Kepada gubernur Madinah, oleh gubernur Madinah diantar kepada Imam Malik. Imam Malik itu orang yang sangat disiplin dengan waktu. Beliau tidak terima tamu kalau bukan waktunya. Pertama ditolak. Yang apa namanya? Yang menemui itu adalah pembantunya. Terus akhirnya bilang ini sama gubernur Makkah, gubernur Madinah. Akhirnya ditemui. Setelah ditemui itu belum disuruh masuk. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kepingin ngaji katanya, kepingin mondok kepada Imam Malik. Katanya Imam Malik, kalau mau mondok di sini ini hafalkan dulu kitab saya Muwatta. Kitabnya itu segini. Saya pernah ngaji itu. Ya, Tanwirul Hawalik. Kitab Muwatta itu. Katanya Imam Syafi'i, mohon maaf saya sudah hafal. Itu mau mondok sudah hafal dulu kitabnya itu, kitab Muwatta. Padahal itu tidak punya kitab, pinjem. Jadi pinjem kepada ulama di Mekah itu, mau berangkat itu udah ngapalin dulu kitab Muwatta. Jadi ketemu dengan pengarangnya itu sudah hafal. Wah, sama dengan santri sekarang. Di luar kepala. Ya udah, karena luar biasa itu maka kemudian mendapatkan perhatian khusus Imam Syafi'i itu. Makanya di majelis itu kalau Imam Syafi'i, Imam Malik sedang berhalangan itu, yang sering suruh ganti itu Imam Syafi'i. Nah, pada waktu itu ada arus dua pemikiran besar di dunia pemikiran Islam, yaitu namanya Madrasatul Ra'yi, kelompok rasionalisme, dan Madrasatul Hadis, ini yang tekstualisme. Tekstualisme ini kelompok yang diwakili oleh Imam Malik. Imam Malik itu maklum, mengapa? Karena beliau hidup di Madinah. Di Madinah itu adalah tempatnya hadis, Nabi itu hidup di Madinah. Dan hadis-hadis hukum itu yang ada adalah di Madinah, karena di Mekah itu belum. Nah, jadi beliau itu mengkaji bagaimana mazhab Maliki itu baik secara metodologis maupun secara qauli. Jadi baik manhajan wa qaulan. Jadi manhajian wa qauliyan. Nah, kemudian setelah itu selesai, ya karena orang cerdas ngajinya nggak lama-lama. Romondok lagi kepada Syekh Muhammad Ibnu Asy-Syaibani di Irak. Ini beliau muridnya Imam Abu Hanifah yang kelompok rasionalis. Nah, Imam Syafi'i itu mampu untuk menempatkan. Jadi waktu itu kalau debat itu kelompok tekstualis kalah dengan mazhab rasional itu. Akhirnya jadi dibully. Orang-orang yang hafal hadis itu dibully. Kok malah kalah dengan kelompok-kelompok
rasional, yang pakai akal itu, Madrasatul Ra'i. Ya, makanya Imam Syafi'i memadukan antara arus pemikiran rasional dengan arus pemikiran tekstual itu. Jadi pemikiran mazhab Syafi'i itu adalah sintesa, jalan tengah antara Madrasatul Ra'i dengan Madrasatul Hadis. Makanya kemudian Imam Syafi'i mendapat julukan Nasirus Sunnah Waddin, orang yang mampu untuk menolong as-sunnah dan agama. Jadi itu Imam Syafi'i. Lah ketika ngaji kepada Ahmad bin Muhammad Asy-Syaibani itu, beliau punya murid juga. Jadi punya guru, punya murid. Punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Jadi punya guru itu mujtahid, beliau mujtahid, punya murid juga mujtahid mutlak. Luar biasa orang-orang dulu ini. Jadi ketika mendengar Imam Syafi'i itu di daerah perbatasan Mekah, orang-orang itu mendengar betapa Imam Syafi'i itu orang yang sangat dermawan, ya. Jadi bawa duit miliaran kalau sekarang itu habis dibagikan, orang minta-minta datang itu. Orang pada datang minta dikasih semuanya. Jadi hatta fakana an-nasu yatunau fama barikha, maka selalu siapa Imam Syafi'i min maudhi'ihi, dari tempatnya Imam Syafi'i, dzalika pada demikian tadi fi khibah tadi, kata farraqa, sehingga membagikan Imam Syafi'i pada asrati alafi dirhamin kulliah, seluruhnya hartanya bawa banyak itu dibagi habis. Jadi orang datang minta itu kasih semuanya sampai habis. Itu menunjukkan betapa zuhudnya Imam Syafi'i terhadap dunia ini. Wa kharaja, pernah lagi suatu ketika keluar siapa Imam Syafi'i minal hammami, dari kamar mandi, marrotan, pada suatu ketika. Imam Syafi'i masuk kamar mandi, kemudian fa'ato, ketika keluar fa'ato, memberi siapa Imam Syafi'i al-hammamiyah, pada petugas kamar mandi itu. Jadi pada petugas kamar mandi itu memberikan malan kathiron, pada harta yang banyak. Tukang penjaga kamar mandi dikasih duit banyak sekali. Nah, wasakoto, suatu ketika juga begitu, jatuh apa sautuhu, ini pecut, apa pecut itu? Hah? Cambuk. Jadi kan dulu naik unta, naik kuda, cambuknya jatuh. Apa sautuhu, pecutnya, apa cambuknya Imam Syafi'i, min yadi, dari tangannya Imam Syafi'i, marrotan, suatu ketika. Farafa'ahu insanun, maka kemudian mengangkat, artinya mengambilkan hu, kepada saut tadi, siapa insanun, insan, ilai, kepada Imam Syafi'i. Ada yang ngambilkan. Ini pecutnya, apa namanya, cambuknya. Fa'atahu, maka kemudian memberi siapa Imam Syafi'i kepada insan tadi, jazaan, pada balasan, alaihi, atas farafa'ahu, khamsina dinaron, memberikan 500 dinar. Oh, itu kalau satu dinarnya, katakan berapa satu dinar itu ya? Pinten mas? Satu dinar itu ada 3 jutaan. Udah sampai? Hah? Bro? 4 gram emas. Kalau 4 gram emas ya lebih. Kalau iya 4 gram emas ya, dikatakan 3 juta lebih, 3 juta setengah. Itu kali 50 dikasihkan, hanya orang ngambilkan cambuk yang jatuh.
Ya Allah. Wa sakhawatu Syafi'i, adapun jadi kalau Imam Syafi'i diikuti oleh seluruh dunia ya pantes. Karena kita nirunya juga sudah sulit. Wa sakhawatu Syafi'i, dan adapun dermawannya Imam Syafi'i rahimahullah itu asyharu, lebih terkenal min antuhka, dari sekiranya diceritakan. Jadi dari yang kita ceritakan ini jauh lebih dermawan. Jadi yang kita ceritakan umpamanya beberapa benih itu, Imam Syafi'i jauh lebih lagi. Istilahnya kalau sekarang itu kayak gunung es. Nah, kira-kira gitu. Yang kelihatan itu ke permukaan sedikit, tapi yang di dalamnya banyak. Nah, Imam Syafi'i kalau yang diceritakan nggak banyak, tapi yang bentuk lainnya luar biasa. Warasu zuhdi, dan adapun pokok daripada zuhud itu as-sakha'u, adalah kedermawanan. Jadi puncak dari sakha itu, atau dasar daripada zuhud itu adalah sakha. Li'anna man, karena sesungguhnya orang itu i'ahabba, senang siapa man syai'an, pada sesuatu, amsakahu, maka akan menahan. Kalau orang itu cinta kepada sesuatu, mesti akan menahannya. Senang duit, ya duitnya tidak akan keluar. Ya, tidak akan keluar. Ya ini kok keluar, itu kan luar biasa. Walam yufariqhu, dan tidak memisahi siapa manhu kepada syai'an. Kalau orang senang itu ya mesti tidak akan dipisah. Ilaman, kecuali orang soghurat yang hina apa dunia fi ainihi, di dalam pandangannya man. Kecuali orang yang menganggap dunia ini sekedarnya, kecuali orang yang melihat dunia ini kecil, orang yang menganggap dunia ini adalah bukan segala-galanya. Wa adapun man soghurat ad-dunya fi ainihi, itu makna zuhdi adalah makna zuhud. Jadi makna zuhud itu orang yang menganggap dunia ini kecil, orang yang menganggap dunia ini bukan yang terpenting. Nah gitu. Wa yadullu, dan menunjukkan ala quwwati zuhdihi, atas kekuatan zuhudnya Imam Syafi'i, wa syiddati khaufihi, dan sangat takutnya Imam Syafi'i minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa ishtighali himmatihi, dan besarnya cita-citanya Imam Syafi'i bil akhirati, dengan akhirat. Apa ma keterangan ruwiyah yang diriwayatkan apa ma, yaitu annau, bahwasanya itu rawa meriwayatkan siapa Sufyanu ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ini gurunya ini Sufyan bin Uyainah, hadisan, pada hadis firraqaiki, tentang menjelaskan nasihat-nasihat yang lembut. Imam Syafi'i dinasihati dengan nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Faghusya ala Syafi'i, faghusya, maka kemudian langsung tersungkur siapa ala Syafi'i, Imam Syafi'i. Artinya beliau langsung semaput, pingsan. Jadi Imam Syafi'i langsung pingsan dinasihati. Anak sekarang dinasihati menter saja. Dilarang itu besok masih melanggar lagi. Fakilah, bahkan ada yang mengatakan lau pada Imam Syafi'i tadi, qad mata, katanya Imam Syafi'i mati orangnya aja. Dinasihati itu langsung terkulai, kemudian pingsan, dia dikira mati. Itu karena mendengar nasihat dari gurunya Sufyan bin Uyainah. Itu. Faqala, maka berkata siapa? Sufyan,
Katanya gurunya ini, in mata faqad mata afdalu zamanihi. Jika mati, kalau Imam Syafi'i mati mendengar nasihat itu, faqad mata, maka sungguh mati. Siapa afdalu zamanihi, paling utamanya zamannya Imam Syafi'i. Ini adalah itu, maka dia adalah orang yang terbaik di zamannya. Nah gitu. Wa ma rawa, dan tidak meriwayatkan siapa Abdullah ibnu Muhammad al-Balawi. Gini. Wa ma, dan perkara rawa yang meriwayatkan siapa Abdullah ibnu Muhammad al-Balawi. Qala, berkata siapa Abdullah bin Muhammad al-Balawi. Katanya Abdullah bin Muhammad al-Balawi, kuntu ana wa Umaru ibnu Nubabata. Kuntu, ada siapa aku, ana ya aku, wa ibnu Nubabata, wa Umaru, dan Umar ibnu Nubabah. Jadi karena mengapa kok kuntu kemudian dikasih ana? Karena mau diatofkan kepada isim zahir. Jadi karena ada isim zahir yang mau diatofkan ke, maka harus ditampakkan. Itu julusan, sedang duduk-duduk. Natadzakaru, berembuk siapa kita, al-ubadah, tentang beberapa hambanya Allah, waz-zuhada, ubad orang-orang ahli ibadah, waz-zuhada, dan orang-orang zuhud. Jadi suatu saat Abdullah bin Muhammad al-Balawi lagi bercengkerama dengan Umar bin bin Nubabah. Ketika bercengkerama menceritakan tentang orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang zuhud. Faqala, maka berkata siapa Umar ibnu Nubabah, ma ra'aitu aura'a, aku tidak melihat aura'a pada orang yang lebih wirai, wala afshaha, dan pada orang yang lebih fasih, min Muhammad bin Idrisa, daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Katanya Umar bin Nubabah, saya tidak pernah melihat orang yang paling wirai. Wirai itu artinya orang yang paling hati-hati, yang syubhat aja tidak mau, apalagi yang haram. Ya, kalau sekarang kan dibalik, nyari yang haram saja sulit, apa yang halal. Tidak ada orang yang lebih wirai, lebih fasih daripada Imam Syafi'i. Dia menceritakan, kharajtu, saya keluar, ana yanyong, saya, wawa, dan Imam Syafi'i, wal Harthu ibnu Lubaidin, dan Harth bin Lubaid. Suatu saat saya bareng Imam Syafi'i, bareng Harith bin Lubaid, ila sofa, ke sofa. Itu mas'ah tempat sa'i itu. Wakana, dan ada siapa al-Harthu, Harth itu tilmizan, adalah seorang murid li Saleh al-Muri. Jadi muridnya Saleh al-Muri. Faftaha, maka memulai siapa Harith, yaqra'u, dengan membaca siapa Harith. Wakana, dan ada siapa Harith itu hasanah sauti, orang yang suaranya baik. Jadi kalau yang baca, bangsanya baca qori, ya cari yang bacanya, yang bacaannya baik. Orang baca khutbah nikah, cari yang bacaannya baik. Orang yang azan, cari orang yang suaranya baik. Dan makanya kalau dalam rincian imam itu salah satu nanti, kalau ini sama. Di antaranya adalah yang jadi unggulan itu suaranya yang baik.
Tapi setelah beberapa hal, pertama orang yang paling dulu masuk Islamnya, orang yang paling banyak yang ahli agamanya, orang yang paling banyak Qur'annya, orang yang setelah itu sama semuanya, nanti sampai wajahnya yang lebih ganteng, kemudian yang suaranya yang lebih enak, nah gitu. Ayo suaranya jembret ke belakang saja. Faqara'a maka membaca siapa Al-Harith hadil ayata pada ayat ini alai kepada Imam Syafi'i. Jadi ketika naik ke sofa itu beliau baca ayat hadza yaumul la yamtiquna wa la yu'dzanu alaihim fayatadiruna. Hadza adapun ini kiamat itu yaumun adalah hari la yamtiquna yang tidak bisa berbicara siapa orang-orang kafir, wala yu'dzanu lahum dan tidak diberi izin siapa lahum kepada kufar, fayatadiruna maka minta maaf siapa kufar. Jadi udah tidak diberi kesempatan minta maaf enggak. Lah ini kan bercerita tentang orang kafir sebetulnya itu. Hadza yaumul la yamtiquna wa la yu'dzanu lahum fayatadirun. Fara'aitu maka aku melihat Asy-Syafi'iyya pada Imam Syafi'i rahimahullah wa qad taghayyara sungguh telah berubah launuhu wajahnya itu langsung memerah. Jadi berubah mendengar ayat Quran itu yang kira-kira membahayakan, yang kira-kira ayat-ayat azab itu langsung memerah wajahnya itu. Waksya'arra dan jengkerut jilduhu kulitnya itu kayak langsung berkerut. Wattoroba dan muter-muter, poyang-payingan itu artinya tergoncang. Ittiraban syadidan dengan goncangan yang sangat. Wa kharra maghsyian alaihi, kemudian langsung pingsan. Padahal ini ayat ini cerita tentang orang kafir, bahwa orang kafir nanti itu nggak bisa ngomong di akhirat dan tidak diberi kesempatan untuk minta maaf. Luar biasa. Falamma afaqa maka ketika sembuh siapa Imam Syafi'i sadar, ketika dia sadar, ja'ala maka kemudian Imam Syafi'i itu yaqulu berkata Imam Syafi'i a'udzubika aku minta menjamakan bika dengan min maqamil kadzibina dari makomnya orang-orang yang bohong. Jadi beliau itu memaknai ini adalah orang yang bohong, suka bohong nanti di akhirat itu tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong, kemudian dikunci, tidak diberi izin untuk minta maaf. Dikunci pokoknya mulutnya ini. Kalau yang biasa bohong, nah gitu. Wa i'radul ghafilina dan berpalingnya orang-orang yang lalai. Ini bangun langsung begitu Imam Syafi'i. Allahumma ya Allah laka, untukmu atau kepadamu hada'tu, rendah diri siapa aku. Khodoat ya, khodoat rendah diri. Apa qulubul arifin, hati-hatinya orang yang makrifat. Wazallat dan hina laka bagimu apa riqabul mustaqin, yaitu dirinya orang-orang yang rindu. Ilahi wahai Tuhanku, hab berikanlah li kepadaku judaka, kedermawananmu, wajallilni dan agungkanlah nih kepadaku bisatrika dengan tutupmu, wa'fu dan ampuni antaksiri dari kecerobohanku, bikarami wajhika
dengan mulianya zatmu. Jadi siuman itu langsung berdoa seperti itu Imam Syafi'i. Qala berkata siapa Umar tadi, Umar bin Nubadah tadi, bin Nubatah. Tsumma masya, kemudian berjalan siapa Imam Syafi'i. Wan sorofna, dan bubaran siapa kami, artinya kemudian berpisah. Falamma dakhaltu, maka ketika duduk siapa aku Baghdad, di Baghdad, wakana, dan ada siapa Imam Syafi'i, wa ya Imam Syafi'i itu bil Iraqi, di Irak. Jadi sama-sama di Irak tapi beda tempat, yang satu di Baghdad, satunya di, waktu itu masih beda nama. Faqa'attu, maka kemudian duduk siapa aku ala syatti, atas pinggirnya sungai. Atawadda'u, dengan wudu siapa aku li sholati, untuk sholat. Suatu saat ketika aku, ini kan jaraknya jauh, katakan yang satu di Jawa Tengah, satunya di Jawa Barat, nah gitu loh. Nah suatu saat ini namanya Umar bin Nubatah tadi lagi di pinggir kali mau wudu. Izmarra bi rajulun, tiba-tiba lewat bi dengan aku siapa rajulun, seorang. Tiba-tiba ada orang lewat. Faqala, berkata siapa rajuli kepadaku, ya gulam aksin wudu'aka, katanya gitu. Arek nom, anak muda, kalau wudu yang baik. Nah gitu. Aksin wudu'aka, perbaikilah wudu'aka, wudumu. Aksanallahu, semoga Allah memperbaiki siapa Allah ilaika, kepadamu, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Jadi tiba-tiba muncul Imam Syafi'i itu. Faltaftu, maka kemudian berpaling menoleh siapa aku. Faidan, tiba-tiba ana, adapun aku itu birajulin, dengan ketemu seorang yattabi'uhu, yang mengikutihu kepada rajul siapa jama'atun. Imam Syafi'i itu lewat di situ mengingatkan tadi itu, dia sedang dikawal oleh orang banyak, yang ikuti banyak orang. Fa'asra'tu, makan mensegerakan siapa aku fi wudu'i, di dalam wuduku. Maka aku kemudian segera wudunya saya selesaikan. Kemudian waja'altu akifu ithrahu, kemudian aku memulai akifu, berhenti siapa aku ithrahu, di belakangnya itu, belakangnya rajul tadi. Faltafata, kemudian menoleh siapa rajul layya. Faqala, berkata siapa rajul, hal laka min hajatin. Imam Syafi'i menoleh, ada apa, kira-kira begitu. Oh, kamu ngikuti. Fakultu, na'am, ya saya ada hajat. Apa itu? Tu'allimuni, hendaklah mengajari Tuhan ini kepadaku, mimma, dari perkara allamaka, yang telah mengajari kepadamu siapa Allah syai'an, pada sesuatu. Faqala, maka berkata siapa rajul tadi, Imam Syafi'i ini, li kepadaku, katanya ini pesan moralnya, ini pesan nasihatnya. Imam Syafi'i, iklam, ketahuilah, katanya Imam Syafi'i ini, annaman saddaqallaha najah. Ini pesannya. Annaman, pada sesungguhnya orang, sedekah, yang membenarkan siapa man Allah, kepada Allah, naja, maka selamat siapa man. Orang kalau meyakini kebenaran apa yang dititahkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis qudsi maupun di hadis nabawi, melalui perantara Rasul dan ulama-ulamanya, naja, maka orang itu selamat. Jadi man saddaqallaha naja, siapa yang membenarkan Allah,
maka dia selamat. Waman asfaqa ala dinihi salima minar roda. Ini juga masih dawuhnya itu. Waman, dan siapa orang itu asfaqa, bersikap lemah lembut, kasih sayang, tidak provokatif, tidak ujaran kebencian, tidak caci maki, ala dinihi, atas agamanya man, salima maka selamat siapa man, minar roda, dari kerusakan. Orang yang bersikap kasih sayang, orang yang bersikap lemah lembut atas agamanya, maka orang itu akan selamat dari kerusakan. Ini terusannya Mas Yan, dawuhnya. Terus lagi, ini kalau bisa dikasih stabilo, nah gitu nanti untuk khutbah ini. Ini untuk modal khutbah ini. Ya tapi harus 10% ini. Kemudian mana tadi? Waman zahada fid dunya, waman siapa orang itu zahada zuhud, siapa man fid dunya, dunia, qarrat maka tenang apa ainahu, kedua matanya man, maksudnya hatinya. Ya, kedua matanya man bima, dengan perkara yaro yang melihat, siapa manhu kepada ma, min sawabillahi ta'ala, dari pahalanya Allah Ta'ala, ghadan besok. Jadi siapa yang zuhud kepada dunia ini, zuhud yang tadi itu artinya membutuhkan terhadap dunia ini sekedarnya, melihat dunia ini kecil, ya. Bukan berarti tidak boleh kaya, zuhud. Ada orang kaya zuhud, ada kalanya orang miskin tidak zuhud. Ada kalanya orang kaya tidak zuhud, ada kalanya orang miskin juga tidak zuhud. Jadi jangan dikira kalau zuhud itu pokoknya tidak punya duit aja, pokoknya pakaiannya yang kucem dan sebagainya, bukan itu. Pokoknya tidak menjadikan dunia ini segala-galanya, itu adalah zuhud. Orang yang menganggap dunia ini bukan yang terpenting, itu adalah zuhud. Orang yang memanfaatkan dunia ini sekedarnya, itu adalah zuhud. Orang yang tidak hanya mikir dunia terus, itu zuhud. Lah sekarang ada orang miskin, duit tidak punya tapi mikir terus. Ya malah tidak zuhud, malah tidak zuhud. Udah miskin mikir dunia terus, gak pegang duit, ngapusi barang. Wah, tambah gak zuhud sama sekali. Apa itu? Oh bukan, orang jualan. Khawatirnya ada patroli. Nah, afala aziduka, katanya. Gimana? Aku tambah lagi? Apa aku tambah lagi? Qultu na'am, katanya Umar bin Nubata tadi. Qala da'u Nabi, man kana fihi thalathu khisalin faqad istakmalal iman. Katanya ini, tulis ini. Man siapa orang itu, karena ada itu fihi di dalam man apa thalathu khisalin, 3 perkara, 3 pekerti, faqad istakmala maka sungguh telah menyempurnakan siapa man al imana pada iman.
Yang pertama, man amara bil ma'rufi wa tamara. Orang yang memerintahkan kepada kebaikan wa tamara, dan dia melakukan itu. Jadi dia nyuruh sholat tahajud, dia sholat duluan. Dia nyuruh sholat duha, sholat duluan. Nyuruh sodakoh duluan. Lain namanya man amara bil ma'ruf wa tamara. Nah gitu. Kemudian yang kedua adalah wanaha anil mungkari wantaha. Wanaha, dan melarang siapa man anil mungkari, dari perkara yang mungkar, wantaha, dan dia berhenti dari situ. Dia bilang, hei, kamu jangan minum minuman, gitu kan, melarang orang minum minuman. Dan dia juga semula pernah minum, berhenti. Kamu jangan apalagi ya, pokoknya yang jelek-jelek itulah, jangan judi. Dia tidak judi. Itu namanya wanaha anil mungkari wantaha. Dia berhenti. Wa khafadhu ala hududillahi ta'ala, dan menjaga siapa man ala hududillahi, atas had-hadnya, batasan-batasannya, aturan-aturannya Allah Ta'ala. Jadi tiga tadi, orang yang merintah kebaikan dan dia melaksanakan, melarang kemungkaran dia berhenti dari situ. Kemudian yang ketiga adalah menjaga aturan-aturan Allah. Nah, ala aziduka. Nawan lagi, gimana? Saya tambah lagi? Apa perlu saya tambah lagi? Kata. Qultu bala. Yang G. Faqala, berkata siapa? Imam Syafi'i, kun fid dunya zahidan. Jadilah kamu fid dunya, di dunia itu, zahidan, orang yang zuhud. Wa fil akhirati raghiban, dan kamu orang yang cinta terhadap akhirat. Wa asdiq, dan benarkanlah Allah kepada Allah, fi jami'i umurika, di dalam seluruh perkaramu. Jadi menjadikan Allah itu sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber nilai, sebagai sumber aturan dalam seluruh totalitas perkaranya orang itu. Tanju maka selamat siapa kamu. Tanju maka selamat siapa kamu, ma'an najina, beserta orang-orang yang selamat. Tsumma madha, kemudian meneruskan siapa Rasul, fasa'al itu. Jadi Umar bin Nubatah ini adalah dulu teman, sebetulnya masih kecil. Ketika kecil itu temannya, dia temannya Haris bin Lubaid. Dan ketika masih di Mekah itu masih kecil. Tapi setelah beberapa tahun ternyata menjadi orang besar ini. Sampai dia ini apa namanya, pangling, apa pangling itu? Pangling ya, paham ya? Jadi lihat berubah sangat. Jadi dia tanya, siapa itu? Fasal itu maka tanya, man hadza, siapa tadi rajul itu? Faqalu, maka berkata siapa jamaah, wa asy-Syafi'i, itu adalah Imam Syafi'i. Padahal itu temannya dulu ketika masih kecil. Ya, ya katakan Pak Jajang lah, tinggal di mana, Sukabumi, Tasik mamanya. Ketika kecil pindah sini, kemudian tiba-tiba balik ke sana jadi ustaz. Kan orang bisa kaget, temannya kecil dulu, siapa ini lagi gitu. Sama dengan fangzur, maka lihatlah, ila sukutihi, kepada jatuhnya Imam Syafi'i, maghsyian alaihi, dengan yang tadi apa namanya, semaput tadi itu, pingsan. Tsumma ila wa'dhihi, kemudian pada nasihatnya Imam Syafi'i.
Kaifa bagaimana ya dulu menunjukkan apa dzalika demikian wa'dhihi ala zuhdihi atas zuhudnya Imam Syafi'i wa ghayati khaufihi dan puncaknya takutnya Imam Syafi'i. Wala yakhsulu dan tidak hasil apa hadzal khauf rasa takut ini wa zuhdu dan zuhud illa min ma'rifatillahi azza wa jalla kecuali dari mengetahui Allah, makrifat kepada Allah Ta'ala. Fa innahu maka bahwasanya itu innama yakhsyallaha bahwasanya takut Allah kepada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah siapa ulama. Walam yastafid dan tidak mengambil siapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahim ta'ala hadzal khaufa pada rasa takut ini wa zuhda dan zuhud min ilmi kitabis salami dari ilmu tentang bab salam wal ijab bab salam itu bab inden pisan wal ijarati dan bab tentang sewa menyewa wasairi kutubil fikih dan seluruh kitab-kitab fikih. Bal huwa tetapi wadapun Imam Syafi'i mengambil itu min ulumil akhirati dari ilmu-ilmu akhirat al mustakhrajati yang dikeluarkan minal Qur'ani dari Quran wal akhbari dan beberapa hadits. Karena hikamul awwalina hikmah-hikmah orang-orang terdahulu wal akhirina dan orang-orang yang akhir itu muda'atun dititipkan fiha di dalam Al-Quran dan akhbar. Jadi kembali kemarin bahwa banyak orang yang mengaku mazhab Syafi'i justru mencederai terhadap mazhab Syafi'i. Orang yang mengaku mazhab Syafi'i ternyata malah jadi musuh pada hakikatnya dengan Imam Syafi'i. Mengapa? Karena salah dalam menilai Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu tidak hanya fikih ansih. Beliau adalah seorang zahidan, abidan. Jadi di samping ahli fikih beliau ada orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, orang yang wirai dan seterusnya. Jadi makanya tidak cukup kemudian mengaku sebagai mazhab Syafi'i kemudian hanya melihat dari satu sisi saja. Karena zuhudnya kayak tadi itu.